Tuhan, sama-sama kita katakan Amen. Silakan duduk kembali. Oke, hari ini Kahini akan khotbah tentang victim mentality. Apa itu victim mentality? Mental korban yang selalu nyalahin orang lain. Yakobus 5 ayat 9. Kita baca sama-sama Yakobus 5 ayat 9. 3, 2, 1. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. You know, orang yang punya victim mentality selalu nyalahin orang lain buat setiap kesalahan, buat setiap keadaan, buat setiap konsekuensi yang dia harus hadapi. Orang yang punya victim mentality, mental korban yang selalu nyalahin orang, itu nggak akan pernah dewasa dan nggak belajar tanggung jawab. Karena orang yang dewasa, dia berani mengambil tanggung jawab atas tindakannya sendiri. Katakan amin. Banyak anak-anak muda yang terlahir di keluarga yang gak harmonis seperti Kaheni, cenderung menyalahkan orang tua mereka, cenderung menyalahkan keadaan mereka, yang broken home, untuk kehidupan mereka yang broken. Benar, yes, bahwa latar belakang kita, how we were raised, bagaimana kita dibesarkan, bagaimana orang tua kita memperlakukan kita, apa yang orang lakukan sama kita di masa lalu, yes, it will affect the way you see yourself, your confident, kepercayaan diri kamu, your personality, tentu akan mempengaruhi juga karakter kamu, maybe. Tapi saya mau bilang ini, banyak orang nyalahin masa lalu, banyak orang nyalahin orang tua mereka, banyak orang nyalahin kesalahan-kesalahan orang lain di hidup mereka yang membentuk siapa mereka hari ini. Setiap kita punya kesehatan mental yang tidak sehat menurut saya. Karena sebenarnya nggak ada orang yang ngelewatin masa kecil dengan sempurna, true? Kalau mau bicara soal kesehatan mental, I don't think everybody is healthy. I believe everyone has problem with their mentality. Agree? Nah, you know, saya ini lahir di keluarga yang broken home. Too broken. Umur 10 tahun, my mom left home. Umur 11 tahun, my dad left home. So it was only me and my 2 brothers, ya. Cuma saya sama kokoh dan adik saya. Kami bertiga. Mama nggak ada, papa nggak ada. We grew up alone, ya. Dan tentu anak seperti saya kurang kasih sayang, ya, nggak punya perhatian, haus kasih sayang, nggak punya figur papa yang baik, nggak punya figur mama yang baik. Dan yes, I made a lot of mistakes, too many mistakes. Saya bikin kesalahan yang sangat banyak, bikin keputusan yang salah, melakukan hal-hal yang tidak seharusnya saya lakukan. Tapi seiring berjalannya waktu, melewati begitu banyak pergumulan, persoalan, masalah, I learn. Saya belajar. Setelah saya bertumbuh, yes, at some point saya percaya kenapa saya selalu ganti-ganti pacar, karena saya butuh kasih sayang. Kenapa saya menemukan saya sulit setia, karena basically I don't know how to be faithful. Saya bosan aja. Pacaran sama satu cowok, bosan saya ganti. Bosan saya ganti. Bosan saya ganti, karena pada akhirnya saya nggak menemukan kasih sayang yang saya inginkan. Karena di setiap hidup kita, kita tuh punya ruang kosong yang bikin kita feel lonely. Dan yang cuma bisa isi itu Tuhan. You know that? It doesn't matter if you have too many boyfriends, you still will feel lonely. Karena yang bisa ngisi kekosongan di hati kita cuma Tuhan. Nah, somehow, meskipun saya punya banyak pacar, saya selalu merasa kesepian. Yes, hidup saya hancur banget. Dari umur 14 saya udah rusak. Saya nakal banget. Dan boleh gak saya nyalahin orang tua saya karena ninggalin saya? Maybe? Why not? Saya gak bilang bahwa keluarga broken home, ketiadaan orang tua, ketiadaan figur papa tidak mempengaruhi kita. Tentu mempengaruhi kita. I made too many wrong choices. Saya bikin banyak keputusan yang salah dan melakukan banyak kesalahan. Itu efeknya. Tetapi setelah saya bertumbuh, saya menyadari bahwa sesungguhnya
Masa lalu saya tidak menentukan masa depan saya. Kalau saya berhenti menyalahkan orang tua saya berhenti menyalahkan keadaan, dan saya mulai mengambil tanggung jawab atas hidup saya. Tahukah Anda bahwa kita nggak akan merusak diri kita kalau kita mengambil keputusan untuk tidak merusaknya. Nggak ada seorang pun yang bisa maksa kita melakukan sesuatu kalau kita nggak mau. Saya kasih contoh gampang. Sebelum pandemi, saya langsing sekali. You can see my YouTube. Aku langsing banget, right? And then my hair was so long. Terus pandemi masuk 2021. I grew fat. How many did I gain? 16 kilo. Katakan, wow. That's a lot of food, I'm telling you. I eat arirang mie every night. Tahu nggak arirang? Ramen itu, yang bungkusannya putih, tahu nggak? Itu tuh nagih banget, tau nggak sih? Pakai telur. Itu pedesnya ampun jontor. Tapi rasanya nagih, tau nggak? Tiap malam tuh waktu pandemi susah tidur kan? Nonton film, Netflix, makan mie. Nawarin suami, mau nggak? Gendut bersama kita. My God. Karena nggak ada kerjaan dan nggak bisa kemana-mana, I cook every day. Dari yang nggak becus masak jadi pintar masak, gara-gara apa? YouTube. Weh, I learn how to cook pad thai, tom yum, apalagi ya, bulgogi, segala macam. I learn how to cook, I learn how to make pastry, kacau pokoknya. Shopping online terus. And guess what? As I cook, I ate. Udah jadi 16 kilo, fat everywhere. One day I went to my cousin's house, ke rumah saudara, waktu lagi Imlek, angpau day, right? It's a sadness day for me, happiness for you guys ya. Karena masih keluar duit banyak tuh kalau keluarin angpau. Nah, ke rumah saudara, di pik, dia bilang gini, gile, gendut banget loh, gitu. Tersiksa saya dengar kata-kata itu. Tersinggung. Saya bilang gini, you know what's my excuse? Tahu nih laki gue nih ngajakin gue makan terus. Victim mentality. Victim mentality. Kenapa gue gendut? Karena diajak Jojo makan terus. Nemenin suami. Victim mentality. Tahu gak dia jawab apa? Ya gak mungkin lah laki lu bikin lu gendut. Emang dia paksa lu makan? Dia ambil makanan masukin ke mulut lu? Enggak kan? Gitu. Nyakitin gak sih? Dia terlalu sadis. Saya itu udah cukup ceplas-ceplos, dia lebih ceplas-ceplos lagi. Saya khotbah ceplas-ceplos ternyata menyakitkan ya. Baru tahu saya. Jadi waktu dia ngomong gitu, Jojo kan gak masukin makanan ke mulut lu yang makan sendiri. Dari situ saya langsung mikir, tau gak sih? Gak ada orang yang bisa paksa kita melakukan sesuatu kalau kita tidak mau. Kalau kamu punya pacar yang suka grepe, grepe? Petting, touching all around, gak sopan, tangannya gak sekolah, dia gak bisa kurang ajarin kamu kalau kamu gak mau. Zaman sekarang bukan cowok doang yang kurang ajar, cewek juga kurang ajar. Main grepe aja ya kan? Ya gak cowok-cowok. Langsung ngerasain dia. Cewek zaman sekarang antusiasme tingkat tinggi dalam asmara. Soalnya semua serba uji coba katanya gitu. No, kamu gak akan dirusak orang kalau kamu gak biarin orang ngerusak kamu. Amen. Ada kejadian mungkin kamu dipaksa, kamu gak mau. Tapi what can you do? You should run away. Jangan pernah biarin hal yang buruk itu terjadi lagi dan terjadi lagi. You should run away. You should speak up and tell somebody. Kalau kita gak mau masa depan kita hancur, kita gak boleh membiarkan masa lalu yang buruk, perlakuan yang tidak baik dari orang terhadap kita
merusak masa depan kita. Kita harus berhenti menyalahkan mereka dan mulai ambil tanggung jawab untuk membuat keputusan yang benar untuk masa depan kita sendiri. Kita masing-masing bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Katakan amin. Roma 14 ayat 12. Kita baca sama-sama yang kenceng. 3, 2, 1. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Tanggung jawab kita sama Tuhan masing-masing. Amen. Kita jangan nyalain orang lain. Yes, orang tua kita bikin kesalahan. Listen, dulu saya marah sama papa mama saya. Tapi setelah saya sadar, saya dewasa. It was never easy for them. Satu hari, Tuhan kayak bukain pemikiran saya. Kalau saya jadi mama saya, mungkin saya juga akan ninggalin papa saya. Kadang kita terlalu judgmental sama orang tua. Kita pikir mereka bikin kesalahan. Tapi belum tentu kalau kita ada di sepatu mereka, kita bisa bikin keputusan yang lebih benar dari mereka. So, what to do now? Kita nggak bisa mengubah apa yang udah terjadi, right? What's done is done. Yang udah lewat kita nggak bisa ubah. Yang kita lakukan gini, berhenti menyalahkan orang lain dan mulai buat keputusan yang lebih baik untuk masa depanmu. Saya tadi bilang bahwa saya selalu nyalahin suami saya, teman-teman saya yang ngajak saya makan sampai saya gemuk. Bahkan saya nyalahin keadaan, pandemi bikin gua gemuk. Tapi the fact is, setiap tindakan, perkataan, bahkan perbuatan kita itu selalu diikuti sama konsekuensi. Baik maupun buruk. Galatia 6 ayat 5 bilang gini, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Kita harus bertanggung jawab atas keputusan kita masing-masing. Kamu gak belajar, kamu gak kuliah sungguh-sungguh, terus kamu fail. Salah siapa? Salah diri sendiri. Gak usah nyalahin gini. Habis teman-teman saya racun, ngajakin keluar mulu. Punya temen yang ngerusak saya, bikin saya mabok mulu. Punya pacar yang ngajakin pacaran terus. Punya pacar yang WA terus. Kita nyalahin orang. But hey, your life is your decision. Kamu yang nentuin, kamu mau gak? Pikirin hari ini kamu umur berapa? Gak usah jawab, pikirin. Hari ini kamu umur berapa? Kamu mau bangun apa 5-10 tahun ke depan? It's all depend on what you start to do now. Kamu gak bisa expect something good in your future. Kamu gak bisa expect sesuatu yang bagus buat masa depan kamu 10 tahun dari sekarang, kalau kamu gak merubah cara pikir kamu hari ini. Terus aja nyalain orang. Kamu harus berubah. Kamu harus putusin. Enggak. Gue gak akan biarin masa lalu gue mendikte masa depan gue. Gue akan mengubah hidup gue sendiri dan mulai buat keputusan yang baik buat masa depan gue. Katakan amin. Listen. Orang yang punya pandangan yang positif itu bisa melihat gini. Pengalaman yang pahit mengajarkan apa yang manis. Perlakuan yang tidak baik mengajarkan kepada kita apa itu kebaikan. Penderitaan dan kemiskinan, bahkan mungkin kekurangan, akan membuat kita menghargai anugerah Tuhan. Saya tuh kenapa jadi orang yang peduli sama anak-anak gak mampu di Indonesia? Karena saya pernah ngalamin. Mau sekolah, orang tua gak mau sekolahin. Saya dibuang ke Australia meskipun kedengaran keren. Tapi saya gak dikirimin uang. Mama saya cuma bayarin kuliah saya 1 semester. Lalu kemudian dia kasih saya $2,000 lalu dia pergi. Saya gak tahu nomor handphonenya berapa. Saya gak tahu rumahnya di mana. Di Australia 4 tahun saya tidak pulang ke Jakarta karena saya tidak tahu orang tua saya di mana. Dan bahkan saya gak punya uang untuk beli tiket. What about my life? Saya mesti bayar uang sekolah semester depan pakai apa? Buat bayar apartemen pakai apa? Buat makan pakai apa? Buat naik bus pakai apa? Saya kerja. Saya kerja pertama kali di supermarket. Jadi kasir. I'm telling you. Gua tuh anak orang kaya yang gak pernah susah. Dan tiba-tiba susah. My mom was not poor. Tapi saya dibuang. Karena mama saya nikah lagi. Dan saya baru ngerasain kerja. Berdiri tuh.
8 jam berdiri. Bayangin, cuma break setengah jam. Meja kasir tuh kan ada kayak sandaran gitu kan. Saya cuma nyender sebentar aja. Supervisor saya bilang, hey, stand up. Stand up loh. Kasir tuh mesti pencet nama sayuran. Saya nggak tahu nama sayuran dalam bahasa Inggris, tau nggak? Segara leek, segara beetroot, kan di Indonesia nggak ada. Apa itu leeks kata gue? Segala macam nama sayuran. Waduh pusing, tapi butuh duit. Waduh, waktu boleh break setengah jam tuh, gue kasih tahu ya. Saya duduk di bangku di ruangan pantry, saya angkat kaki. Oh my God, pegelnya ampun. Itu pengalaman saya kerja pertama kali. Saya kerja jadi kasir. Kamu pernah chicken Nandos? Pernah denger chicken Nandos? Di Indonesia di Puri Mall tutup. Namanya Nandos, Portuguese chicken. Enak banget, my favorite. Saya kerja 3,5 tahun jadi kasir. Pernah satu hari disuruh delivery. Saya gak tahu jalan. Baca map. Mapnya setebel ini, peta. Zaman dulu gak ada Google sama Waze, bos. Adanya buku kayak ensiklopedia gitu, tebel gini. Map. Waduh, cari alamat. Di Australia mana kita meneketehe gak tahu jalan lagi. Gelap, hujan. Pinjem mobil koko saya. Delivery, cari jalan. Hujan-hujanan. Akhirnya nemu rumah orang kaya. Delivery, burger, Nandos chicken. Udah kehujanan, pencet bel. Dia buka pintu, ambil cuma bilang, thank you. Pulang gue. $2 aja gak dikasih, ampun. Tapi you know what? Karena pengalaman pahit itu, saya sekarang kalau makan dimanapun, saya selalu kasih tips. Ada tukang sampah lewat di depan rumah. Saya selalu ngambil duit di tas saya. Minimal 50-100 ribu buat tukang sampah. Kalau dia hoki, dia ketemu saya tiap hari. Saya selalu menghargai orang-orang yang kerja di kelas rendah. Karena saya pernah ngalamin betapa susahnya hidup. 3,5 tahun saya cuma bisa sanggup bayar ruang tamu di apartemen. Sewa kamar gak sanggup. Masih bagus, masih bisa tinggal di apartemen. Gak di pinggir jalan. Saya tidur di ruang tamu. Baju-baju saya cuma dimasukin ke kardus-kardus. I slept on the floor pakai kasur. Waktu saya gak punya uang, saya masih sempet-sempetnya masak tuh bagi sama teman-teman yang susah. Dan saya ingat betapa pahitnya hidup. Makanya hari ini saya banyak nolong anak-anak yang gak mampu. Kenapa saya peduli sama anak-anak yang gak bisa disekolahin karena orang tuanya miskin? Karena saya pernah gak disekolahin. Saya tahu apa rasanya mau sekolah gak punya uang. Saya pernah punya bos yang gak baik. Saya kerja, bos saya gak baik, jahat banget. Saya ditindas. Tapi justru sejak hari itu, saya jadi belajar apa itu kebaikan. Bagaimana berbuat baik sama orang. Dulu saya pernah jadi orang yang pemarah. Khotbah aja suka marah-marah, apalagi hari-harinya ya kan. Enggak deh. Kemarin kita di interview, suami saya ditanya, ini Pastor Henny kalau khotbah kenapa ya marah-marah ya? Terus saya jawab gini, itu kemarahan ilahi. Waktu saya khotbah tuh kayak berasa pengurapan begitu dahsyat. Saya bisa ngomong gak berhenti. Kalau suruh ngulang lagi gak bisa. Justru pengurapannya di situ, saya bilang pengurapan marah-marah. Sebenarnya bukan pengurapan marah-marah, karena saking saya sopran, ngomongnya cepet, nadanya tinggi, jadi kayak marah gitu loh. Jujur saya aja gak suka denger suara saya khotbah. Tapi kemudian ditanya, Pastor Jojo, emang hari-harinya Pastor Henny marah-marah? Enggak sih, nyantai orangnya. Suami saya bilang gitu. Nah, saya pernah satu kali, waktu saya pertama kali merintis Yayasan Tangan Pengharapan di Jakarta, di Bandung, terus di Jakarta, terus saya mulai punya staff. Saya kalau marah sama staff saya tuh pasti karena sesuatu yang esensi gitu. You have to make a big mistake baru dimarahin gitu. Kalau yang a little problem gitu saya biasanya gak marah. Nah, sering kali waktu saya marah sama staff saya,
Saya marah tuh dengan tegangan, kalau misalnya kita nyanyi tuh 2 oktav ke atas gitu. Marahnya tuh luar biasa. Saya bisa teriak sampai wah gitu. Lebih parah dari khotbah gitu. One day Tuhan ngajarin saya, orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, kata Amsal. Orang kaya menjawab dengan kasar. Saya kaget dikasih ayat itu. Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, orang kaya menjawab dengan kasar. Tuhan tegur saya. Kenapa kamu bisa ngomong sama staf kamu dengan cara seperti itu? Berarti kamu sombong. Merasa mereka miskin, makanya kamu perlakukan mereka begitu. Saya langsung dek. Saya ingat saya dulu pernah susah. Saya ingat saya pernah punya bos yang gak baik. Makanya saya langsung sadar dan saya bilang sama diri saya sendiri, no, I cannot be like this. Saya harus berubah. Sejak hari itu saya berubah. Saya ingat Tuhan bilang, orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, orang kaya menjawab dengan kasar. Saya mau tanya, kalian kalau ketemu sama waitress di restoran, kalian berani galak gak? Bohong. Beranilah. Kenapa? Karena kalian berasa dia susah kan? Dia orang miskin kan? Dia kerja cuma jadi waitress. Dan kamu makan di situ, kamu bayar. Di supermarket, kamu berani gak marahin kasirnya? Beranilah. Kalau dia scan-nya kelamaan, kamu bilang apa? Cepetan dong. Kalau scan-nya salah, kalian marahin kan? Paling gak mamamu yang marahin kan? Tadi double scan tuh. Right? Sama pembantu, berani marah gak? Berani dong. Karena kamu pikir apa? Lu kerja sama gua. Lu orang susah. Kita kasar sama orang-orang yang di bawah kita. Kita berani kasar. Karena kita merasa mereka di bawah kita. Tapi coba sama orang yang di atas kita. Berani gak kita kasar? Coba. Ada kepala sekolah datang ke kelas. Anda berani bangun dari tempat duduk dan tanya, mau ngapain lu masuk sini? Cari siapa? Ada perlu apa? Why are you here? Get out. Berani? Nggak berani. Pastor Jojo deh kesini. Kalian berani kurang ajar? Timpukin pakai kertas. Berani? Cobain sekali-sekali. Let's see what happen. Hah? Segala lampu-lampu ini copot pokoknya. Kalian kenapa nggak berani sama orang yang di atas kalian? Karena kita sungkan. Kita menghargai. Harusnya dalam hidup ini kita belajar menghargai semua orang. Butuh kerendahan hati untuk bisa menghargai semua orang yang ada di bawah maupun di atas. Katakan amin. Berubahlah dari cara hidupmu yang salah. Jangan karena alasan gini. Iya, saya kasar karena mama saya suka marah-marahin saya. Ada temen hari ini, dia kalau sama istrinya kasar. Dia juga kasar sama anak tirinya. Dia juga kasar sama pembantunya. Bahkan sekarang mamanya udah tua, dia kasar sama mamanya. Setelah ditanya, kenapa kamu kalau ngomong selalu kasar? Kasarnya tuh kasar banget sampai ngomong jorok, sampai teriak-teriak. Ditanya, kok kamu gitu sih? Dia bilangnya apa? Ya, soalnya waktu kecil mama aku selalu nyala-nyalain aku. Aku bikin apa aja salah. Aku selalu dimarahin sama mamaku. Listen up, victim mentality. Kalau kamu tahu sikapmu gak baik, cara kamu treat orang tuh gak baik, cara ngomong kamu gak baik, kamu hanya perlu begini. Berhenti menyalahkan orang lain dan sadari saya salah, saya harus berubah. Katakan amin. Berhenti nyalain orang lain. Forget about how you were raised, how people treated you. Berhenti nyalain orang lain. Kamu harus sadar, saya salah, saya harus berubah. Kamu pacaran gak kudus, kamu modus. Jangan pakai alasan, ya gue kurang kasih sayang, aku butuh tati tayang. Berhenti salahin orang lain. Jangan punya victim mentality. Anda harus sadar gini, gue gak boleh gini, gue akan ngerusak masa depan gue. Gue harus berhenti. Amen. Kita bukan orang-orang bodoh. Kita tahu ngedrug salah, ngerokok, nge-vape ngerusak paru-paru kita.
Pergaulan yang buruk, minum, mabuk, merusak kita. Liver hancur, ginjal rusak. What is it good to you? Saya pernah khotbah, minum boleh, mabuk jangan. Langsung anak-anak muda bikin TikTok. Bu Heni, lihat nih saya minum. Konyol! You know what? Saya kalau bilang kalian gak boleh minum, kalian tetap minum gak? Kalau niatnya minum, pasti minum. Emang kalau orang tuamu bilang, jangan pacaran, kamu pacaran gak? Tetap pacaran. Di mana tempat paling pesing yang ada tulisan dilarang kencing di sini? Anak muda lu lawan. Saya punya anak, kalau saya bilang gini, mandi dong sayang, udah malam. Dia bilang gak mau. Saya mulai ganti, gak usah mandi ya, jangan mandi kamu, oke? Karena saya tahu anak muda suka melakukan yang opposite dari orang tua suruh. Makanya saya bilang gini sama anak saya, kalau kamu berani ngerokok, mama akan nyalain 10 batang rokok dan suruh kamu hisap semuanya. No, I'm serious, you like it so much, I'm gonna make you do it. Anak muda nih memang suka ngelawan. Kayaknya kita mesti bikin aturan di opposite rules. Silakan pipis di sini. Kita mau lihat. Kira-kira pesing gak ya? Hello? Tetap pesing sih kayaknya. Emang. Well, you know what I mean. Semua hal-hal pahit mengajarkan kepada kita apa yang manis. Justru saya bersyukur saya ketemu orang-orang yang pernah memperlakukan saya gak baik. Saya jadi ngerti apa itu baik. Karena dulu papa mama saya gak terlalu perhatian sama saya. Dan tidak terlalu sayang sama saya. Hari ini saya sayang banget sama anak-anak saya. Saya selalu kasih yang terbaik buat anak-anak saya. Dan saya selalu peluk anak-anak saya. Dan saya selalu bilang, Mama love you. Mama love you so much. Saya kemanapun, saya selalu WA dan bilang, I miss you. Kenapa? Karena saya mau menumpahkan semua cinta yang saya punya. Supaya mereka jangan sampai kekurangan cinta seperti saya. You know, bad things happen for good reason. Hal-hal yang gak baik, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, pasti mengajarkan kebaikan buat kita. Katakan amin. Yang kamu harus lakukan hari ini, kalau kamu udah bikin banyak kesalahan di masa lalu, kalau kamu udah banyak bikin keputusan yang salah sebelumnya, kalau kamu sudah melakukan hal yang seharusnya tidak kamu lakukan, listen, jangan benci diri kamu sendiri. Ampuni diri kamu. Give yourself a second chance. Kasih kesempatan buat diri kamu sendiri. Mari bangkit dari keterpurukan dan mulai menata masa depan yang lebih baik. Berdamailah dengan masa lalumu dan ampunilah dirimu. Amsal 11 ayat 7 berkata gini, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Kalau saya mau marah sama diri saya punya banyak penyesalan. Kenapa saya bikin begitu? Kenapa saya lakukan itu? Kenapa saya lakukan seperti itu? Pasti saya yakin di antara kita semua, banyak hal-hal bodoh yang kita buat di masa lalu. Banyak perkataan yang tidak seharusnya kita ucapkan. Tapi hey, kita gak bisa take it back. Kita gak bisa ngerubah apa yang udah lewat. Again, what's done is done. Apa yang kita harus lakukan sekarang? Mari berbalik sama Tuhan dan bertobat sungguh-sungguh. Yesaya 1 ayat 16 berkata, basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Kita gak punya kuasa untuk membatalkan semua yang sudah terjadi. Mari pandanglah masa lalu sebagai pelajaran yang berharga buat masa depan. Katakan amin. Penyesalan tidak berguna. Pertobatan yang akan memulihkan kita. Berhenti berbuat jahat. Berhenti hidup yang tidak baik. Berhenti berkata-kata yang gak benar. Berhenti menjalani kehidupan yang salah. Berhenti dari pacaran-pacaran yang gak benar. Berhenti mengerjakan perkara-perkara yang tidak berguna. Kita bisa ngerubah masa depan kita dengan berpikir begini. Kita gak bisa mengubah
tempat di mana kita berdiri hari ini. Tapi kita bisa menentukan kemana kita mau pergi. Filipi 3 ayat 13 Rasul Paulus berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jangan look back, look forward. Apa yang kamu mau bangun ke depan? Kamu mau hidupmu kemana? Kamu mau hidupmu seperti apa? Ingat, orang akan menuai apa yang mereka tabur. Kalau kamu mau punya masa depan yang baik, taburlah yang baik hari ini. Saya akhiri. Mungkin ada di antara kalian yang bertanya gini, tapi kenapa Tuhan biarin hal-hal buruk terjadi? Kayak Kak Heni, kenapa Tuhan izinin papa mama meninggalkan Kak Heni? Why bad things happen to us? Anybody has that in your eyes, in your head? Ada yang mungkin bertanya gitu? Yes? Yes. Kenapa Tuhan izinkan hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita? Mungkin kamu pernah ngalami dilecehkan secara seksual. Mungkin kamu pernah ngalami dibully. Pernah kamu ngalamin dilecehkan dengan kata-kata, direndahkan. Saya mau bilang ini, percayalah bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kalau kita punya attitude, kita percaya bahwa Tuhan itu baik, segala hal-hal buruk yang kita lewatin, Tuhan sanggup ubah itu jadi kebaikan. Satu hari dalam Yohanes 9 ayat 1-3, ada seorang yang buta sejak lahir. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat orang buta yang sejak lahir itu, murid-muridnya bertanya sama Yesus gini, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Born blind is difficult. Amen? Gak bisa lihat, itu suatu masalah yang besar banget. Dan mereka tanya, kenapa dia bisa lahir buta? Dosa dia apa dosa orang tuanya? Lihat, Yesus jawab apa? Bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Bukan karena apa-apa, tapi karena Tuhan punya rencana yang indah. Amen. Karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ada seorang anak bernama Yusuf. Umur 17 tahun dia dapat mimpi. Dia cerita sama kakak-kakaknya benci sama dia. Papahnya paling sayang sama dia dari 12 bersaudara. Papanya bikinin dia baju yang paling indah. Karena iri hati, kakak-kakaknya cemplungin dia ke sumur. Lalu jual dia ke Mesir. Lalu Yusuf jadi pembantu di rumah Potifar. Di rumah Potifar ketemu sama tante Potifar yang genit. Yang mau abuse dia sexually. Yusuf menolak. Apa yang terjadi? Yusuf difitnah, masuk penjara. Saya yakin Yusuf di usia mudanya harus mengalami begitu banyak pencobaan hidup yang besar dan berat. Mungkin saya yakin Yusuf waktu di penjara udah mikir gini, that's it, my life is over. Mimpi gua sirna. All my dreams are gone. Bisa kebayang? Udah dicemplungin ke sumur, dijual, jadi budak di rumah orang, jadi pembantu, pembokat. Kemudian diganggu sama nyonya, gak mau, menolak dosa, masuk penjara. Saya yakin hidup Yusuf, pasti kalau kita jadi dia, kita mungkin bisa jadi berpikir yang terburuk. Tapi keren banget. Setelah Yusuf ngelewatin itu semua dan kita tahu dalam kisah di Alkitab, bahwa Tuhan menolong Yusuf dalam Kejadian 50. Yusuf menjadi penguasa atas Mesir karena berhasil menerjemahkan mimpi Firaun. Yusuf menjadi penguasa Mesir nomor 2 setelah Firaun. Jadi gak ada orang di atas dia kecuali Firaun. Udah paling tinggi di Mesir. Sedangkan dia orang Yahudi, which is impossible. Dan you know what? Dia gak pakai sekolah. Untuk jadi penguasa like a prime minister in a country, Anda mesti sekolah apa? Sekolah dia sekolah apa? Sekolah sumur, sekolah budak, sekolah penjara. Yusuf menyadari bahwa dia harus melewati semua penderitaan itu. Karena Tuhan mau bentuk dia. Tuhan mau proses hidupnya. Supaya dia belajar rendah hati. Belajar ngandalin Tuhan. Dan apa yang terjadi? Yusuf sadar bahwa Yusuf harus ngelewatin itu semua. Supaya dia punya pengenalan akan Tuhan. Tuhan sedang mempersiapkan Yusuf untuk menggenapi janjinya dalam hidup Yusuf. Saya mau akhiri. Dalam Kejadian 50 ayat 20. Melewati semua masalah. Waktu Yusuf ketemu sama kakak-kakaknya lagi yang ngejual dia.
Yusuf harusnya bisa bunuh mereka, agree? Tapi apa yang Yusuf katakan? Yusuf itu bisa menyalahkan mereka. Karena kamu, aku di penjara. They never knew. Tapi apa yang terjadi? Ini yang Yusuf bilang, kita baca sama-sama. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Keren banget Yusuf dipakai Tuhan. Jadi penguasa atas Mesir. Dia menyelamatkan bangsa Mesir dari 7 tahun kekeringan. Bahkan menyelamatkan bangsanya sendiri. Kita tahu kisahnya. You know what? Kalau kamu tahu hidupmu mungkin gak selalu baik. Tapi Tuhan punya rencana yang baik. You just have to believe in God. Roma 8 ayat 28 berkata gini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dengar, ayat ini akan jadi rema dalam hidupmu. Di dalam segala sesuatu, bicara soal keadaan baik maupun buruk, katakan baik dan buruk. Kita tahu sekarang, sebut nama kamu. Henny tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Henny yang mengasihi Dia, yaitu bagi Henny yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebut namamu masing-masing, saya mau baca bareng-bareng Anda. 3, 2, 1. Henny tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Henny yang mengasihi Dia, yaitu bagi Henny yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dengar kuncinya di sini. You just have to love God with your life. Kalau kamu mengasihi Tuhan, hal-hal buruk mungkin terjadi dalam hidup kamu. Bad things may happen in your life. Tapi kalau kamu mengasihi Tuhan, if you love God wholeheartedly, God can turn problem into blessing. God can turn bad intention become good intention for your life. Niat jahat orang Tuhan sanggup ubah untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Saya mau akhiri dengan kesaksian hidup saya. You know, waktu saya masih sangat muda, saya melayani Tuhan dari umur 16 tahun. Saya sangat cinta Tuhan. Dan waktu saya sama Pastor Jojo, waktu itu kami masih kuliah. Bersama dengan beberapa teman, ada 22 orang, kami merintis sebuah gereja. Gereja Indonesia di Sydney, Australia. Setelah gereja itu berdiri, Tuhan menambahkan jiwa-jiwa luar biasa dari 22 jadi 200, jadi 500, jadi 750, jadi 1000, 1250, jadi 1500. Kami menjadi gereja Indonesia terbesar di dunia. Karena gereja Indonesia di negara manapun gak pernah besar. Maksimal 200, 150, kalau bisa 300, bisa 500 itu udah hebat sekali di luar negeri. Gereja kami 95% anak muda yang cinta Tuhan. Setiap kali ibadah youth, itu gak pernah duduk di kursi. Everybody just stand up and come forward. Kita nyembah Tuhan sepenuh hati. We love God with our life. Revival terjadi waktu kami melayani di Sydney. Kami menuai jiwa-jiwa, kami baptis orang banyak tiap bulan. Bayangin, 1000-an anak muda hadir di gereja. My life was on fire. Pastor Jojo, wah, so on fire. And guess what? Setelah kami sekolah Alkitab, kami full time. Gereja yang makin besar itu, eventually kita nggak lama di situ. Kenapa? One day saya decided untuk resign dari full time. Saya pernah jadi full time di gereja itu setelah sekolah Alkitab di Hillsong. Saya memutuskan resign karena apa? Karena saya punya prinsip. Kalau saya tidak bisa sevisi sama pemimpin saya lebih baik mundur baik-baik daripada saya ngomongin dia di belakang. Waktu kami kerja, lingkungan kerja udah gak sehat. Ada 12 full timers. Setiap hari ngomongin gembala. Saya gak mau bilang gini ya, iya karena gembalanya gak baik. No. Apapun lah yang mereka lakukan, menurut saya gini, kalau kamu masih makan dari tangan orang itu, jangan ngomongin dia. Jadi waktu setiap hari kami ke kantor,
Teman-teman selalu ngomongin gembala. Saya stres. Saya selalu bilang sama teman-teman saya, come on lah guys. Kalau lu masih mau kerja di sini, jangan ngomongin gembala. Tapi akhirnya saya memutuskan saya mau resign. Why? Jujur, udah gak tahan. Udah gak tahan sama sikap gembala. Saya udah gak sanggup. Dan tiap hari daripada saya tertekan, saya stres, saya depresi, saya kena hyperthyroid karena stres. Hyperthyroid yang udah parah banget karena stres kerja di situ. Punya gembala yang gak jadi saksi lah buat kami ya. I don't wanna talk bad about them, but it was so stressful working there. Dan saya memutuskan resign. Tapi sekalipun saya resign, saya tetap menghargai mereka. Saya tetap melayani di gereja. Tapi saya tidak mau full time. Singkat cerita, one day setelah saya menikah sama Pastor Jojo, Pastor Jojo memutuskan untuk resign juga. Awal 2004. Ketika Pastor Jojo resign bersama dengan 2 orang teman, 3 sekawan ini resign. Gembala kami marah. I was on the way to the church. Saya lagi jalan semangat mau mimpin pujian. I was a worship leader. Saya jalan, udah deket. Pintu gereja kurang lebih di situ, di pintu keluar itu, I was here. Tiba-tiba telepon saya bunyi, saya angkat. Saya dengar suara pastor saya. Marah. Dia bilang gini, kamu gak perlu mimpin pujian di gereja hari ini. Dan kamu gak perlu ada di gereja ini lagi. Keluar kamu dari sini. Saya kaget. Hah? What's going on? Terus dia bilang gini, karena suamimu itu resign dari gereja. Kamu juga pergi dari gereja. Saya diusir sama gembala saya. Bayangkan. It was the worst day of my life. Digituin sama pendeta. Could you imagine how I feel? Kebayang gak kalau kalian saya gituin? Gosh, sakit banget. Saya terluka banget. Saya kepahitan. Saya kepahitan tuh sampai saya sakit. Saya luka banget. But then, Tuhan menegur saya. Tuhan bilang gini, Henny, if I can deal with you, I can deal with them. If I can deal with you, I can deal with them. Artinya gini, kalau kamu tuh percaya bahwa Tuhan tuh hidup, Tuhan melihat semuanya, Tuhan yang akan meminta pertanggungan jawab dari kita masing-masing. Do not judge others. Jangan menghakimi orang lain, jangan menyalahkan orang lain. Kalau Tuhan bisa deal sama saya, Tuhan bisa deal sama mereka. Mereka akan berurusan sama Tuhan dan itu bukan urusan saya. Dan Tuhan mau saya mengampuni mereka. Dan saat itu saya sadar. Dan saya mulai mengampuni gembala saya. Saya mengampuni mereka. Karena saya diusir dari gereja yang kami rintis. Akhirnya saya ngambil keputusan mengampuni gembala saya. And guess what? Look at me now. Look at me now. Tuhan kasih saya kepercayaan. Punya pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan. Yang telah menolong 10.000 anak-anak Indonesia. Tuhan mempercayakan kami bangun sekolah di seluruh pelosok tanah air. Dari mulai Mentawai sampai Papua. Dari Maluku Utara sampai ke NTT. Tuhan memberikan saya anak-anak yang luar biasa. Di 8 sekolah berasrama di seluruh Indonesia. Yang hari ini memanggil saya mama. Dan Tuhan mencintai saya lewat hidup mereka. Dan lihatlah bagaimana hari ini Tuhan mempercayakan jemaat yang saya dan Pastor Jojo gembalakan sendiri. Look at this. Not just 1,250 or 1,500 seperti yang dulu gereja kami punya. I have double. God give me double portion. Why? Karena saya gak mau menyalahkan mereka. Saya berhenti menyalahkan mereka. Dan saya mulai ambil tanggung jawab atas keputusan saya dan masa depan saya. Today, maybe you are angry with your parents. Mungkin Anda marah dan Anda kecewa dengan orang tuamu. Kenapa kamu ada di sini hari ini? Mungkin kamu marah sama mereka. Mungkin ada orang-orang yang di masa lalu kamu menyakiti kamu. Mungkin kamu merasa, saya gak percaya diri karena saya selalu dimarahin di rumah. Saya gak dipercaya. Apapun masalahmu hari ini, saya mau kamu tundukkan kepalamu dan pejam matamu dan deal with God. Yuk, bicara sama Tuhan.
Katakan, Tuhan pulihkan aku. We were broken, but you make us whole. Jesus, thank you Lord. Thank you Father.